Ya, teman-teman, saat teduh kita pagi ini, Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai dengan 23 adalah tentang suksesi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Dalam ayat 12 sampai dengan 14, Tuhan mengingatkan Musa kembali bahwa dia tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Musa akan mati sebelum tanah perjanjian itu menjadi milik Israel. Konsekuensi. Ya, ini adalah konsekuensi dosa yang dilakukan Musa dalam perkara mata air di Meriba. Nah, cepat atau lambat, apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Miriam sudah mati, Harun juga, dan sekarang giliran Musa. Tetapi yang luar biasa adalah respon Musa. Musa bisa menerima semuanya itu. Dia tidak protes, dia tidak menuntut haknya, dia tidak berkata, Tuhan, aku sudah bekerja keras membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Aku sudah meninggalkan kehidupan nyamanku di Midian. Aku sudah mempertaruhkan nyawaku. Tidak. Tidak ada kepahitan di dalam diri Musa. Sebaliknya, di dalam keadaan yang seperti itu, dia masih memikirkan apa yang menurutnya baik untuk umat Tuhan ini. Di ayat 16 dan 17, Musa meminta sesuatu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Musa masih memikirkan siapa yang akan melanjutkan memimpin bangsa Israel. Dan hebatnya adalah Musa tidak memilih ahli warisnya sendiri. Nah, ini tentu sangat luar biasa. Bukankah ada sebagian hamba Tuhan ketika memiliki jabatan yang strategis, dia segera mengamankan jabatan itu dengan mewariskan kepada anaknya. Tetapi Musa tidak. Ini bukan jabatan turun-temurun atau jabatan yang menjadi haknya. Hanya Tuhan sajalah yang dapat menyediakan penerus bagi Musa. Karena Tuhan mengenal setiap orang. Hanya Tuhanlah yang dapat menilai kualitas yang pantas untuk memimpin umatnya. Jadi, untuk hamba Tuhan yang sampai hari ini mewariskan jabatan pelayanan kepada anak keturunannya dan memperlakukan jabatan itu dan pelayanan itu sebagai milik pribadi, cobalah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan Anda. Musa adalah teladan seorang pemimpin yang hormat dan takut akan Tuhan. Pengganti Musa haruslah ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Tuhan adalah pemilik dan penguasa atas pekerjaannya. Nah, dalam permintaan tadi, Musa menyebut Tuhan sebagai Allah dari roh segala makhluk. Ini adalah merupakan pengakuan Musa bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia, yang membentuk kepribadiannya, yang memberikan kepadanya bakat dan talenta, dan Tuhanlah yang sanggup untuk mengenali keadaan hati manusia dan memberinya kemampuan untuk menanggung beban yang dipercayakan kepadanya. Pengganti Musa tidak cukup memiliki kualifikasi rohani saja. Dia juga haruslah seorang yang memiliki kemampuan militer. Seperti yang dikatakan Musa di ayat yang ke-17, yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk. Ya, Israel butuh seorang pemimpin militer. Seorang pemimpin yang handal, yang tangguh, yang pemberani, yang siap untuk berperang, yang tidak memiliki keraguan sedikit pun di dalam hatinya untuk merebut setiap jengkal tanah demi membawa bangsa ini memasuki tanah perjanjian. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan misi yang dibebankan kepadanya. Pemimpin pengganti Musa juga harus mampu untuk menggembalakan umat Tuhan ini. Seperti yang dikatakan Musa di dalam ayat yang ke-17 bagian B, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Seorang pemimpin yang menggantikan Musa haruslah juga bisa berperan sebagai gembala. Dia sanggup untuk memahami, dia sanggup untuk mendampingi, dan membimbing umat Tuhan kepada Tuhan. Dia harus memiliki kesabaran yang cukup. Dia harus memiliki ketulusan yang tinggi,
mengerti bahwa kebutuhan umat bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan untuk bertumbuh. Nah, Musa menyampaikan isi hatinya berdasarkan pengalamannya memimpin Israel. Dan siapa yang Tuhan pilih, yang sanggup untuk memenuhi kualifikasi yang disampaikan oleh Musa ini? Tuhan memilih Yosua. Ya, Tuhan memilih Yosua. Dari pemilihan Tuhan atas Yosua ini, setidaknya kita dapat belajar kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Orang itu haruslah penuh dengan Roh Kudus. Seperti yang difirmankan Tuhan di dalam ayat yang ke-18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu ke atasnya. Ya, seorang pemimpin ideal adalah seorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada nafsu kedagingan di dalam dirinya. Tidak ada ambisi pribadi. Orang seperti ini akan menerima jabatannya sebagai sebuah amanah dari Tuhan. Orang itu juga harus bisa bekerja sama dengan pemimpin yang lain. Ayat 21 berkata, dia harus berdiri di depan Imam Eliezer supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Dia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Walau Yosua menggantikan Musa, tetapi dia tidak punya keistimewaan yang sama, Tuhan berbicara langsung kepada Musa, tetapi tidak kepada Yosua. Begitu juga dengan Imam Eliezer. Tuhan berbicara langsung kepada Imam Harun, tetapi tidak kepada Imam Eliezer. Melalui Urim, mereka akan mendapatkan petunjuk Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Musa melantik Yosua. Nah, teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita petik dari perikop ini? Yang pertama adalah kualitas rohani. Seorang pemimpin harus tunduk dan taat kepada pimpinan Tuhan. Nah, itulah makna dari penuh dengan roh. Yang kedua, dia harus bisa bekerja sama dengan pemimpin yang lain. Dia harus juga mengakui otoritas yang dimiliki oleh pemimpin yang lain. Kepemimpinan di dalam perspektif Alkitab adalah kepemimpinan yang tunduk kepada Allah dan kepemimpinan yang bersifat kolektif dengan menghormati otoritas masing-masing. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.